Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan subtema di bagian dari antara umat diutus ke antara umat. Pastor, suster, bruder, brother, bapak ibu, saudara-saudara. Perayaan Ekaristi ini akan dipimpin oleh Reverendus Dominus Yohanes Kayamen sebagai selebran utama dengan konselebran Reverendus Dominus Yosef Betu dan Reverendus Dominus Abraham Muspese. Saudara-saudari, mari kita menarik diri sejenak dari rutinitas dan kesibukan kita, hening dan menyiapkan hati. Marilah kita berdiri melambangkan kesiapan kita menyambut Tuhan dan bersama dengan kawan kita menyanyikan karya Tritunggal pada bakti nomor 480.
hari ini kita oleh para pelajar tiga tempat yang telah menyelesaikan studi dan juga para pelajar pasca sarjana dan juga telah menyelesaikan studi dan akan kembali diutus ke kehidupan. Kita satukan semua harapan dalam doa kita kepada Tuhan Allah sendiri, Allah Tritunggal Maha Kudus yang kita rayakan hari bersama-sama pada hari ini. Kita mempersembahkan semuanya kepada Tuhan, agar Tuhan sendirilah yang bertindak menyelesaikannya dengan baik. Untuk itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, mohon ampun atas segala salah dan dosa kita, agar kita layak dan pantas untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa menyertai kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Engkau mengutus sabda kebenaran dan Roh Kudus ke dalam dunia. Engkau telah mengungkapkan kepada manusia misteri-Mu yang mengagumkan. Semoga dengan iman yang benar kami mengakui kemuliaan Tritunggal yang kekal dan menyambut kesannya dalam keagungan kuasa-Nya dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan adalah roh kehidupan. Dengan mendengarkan, meresapkan, dan memahami sabda Allah dalam iman, kita memperoleh roh kehidupan yang menyelamatkan. Marilah kita dengarkan bacaan-bacaan suci ini dengan penuh hikmat. Dari kitab Keluaran. Pada waktu itu Musa bangun pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu di tangannya. Dan membawa kedua loh batu, maka turunlah Tuhan dalam awan lalu berdiri di sana dekat Musa, dan Musa pun menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat di depan Musa sambil berseru, Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Segera Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah serta berkata, jikalau aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tidak tekuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, hendaklah kamu sehati sepikir, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah,
dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Para pastor, para suster, bruder, para pater, dan juga saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Melalui bacaan-bacaan yang kita dengar pada hari ini,
kita diantar untuk mengerti dan memahami tentang Allah yang penuh kasih. Ya. Walaupun dalam kelas saya masih ingat Bapak Frans Gunang sempat mengatakan bahwa untuk mengerti Allah itu otak kita tidak mampu. Otak kita yang kecil itu tidak mampu untuk memahami Allah yang luas, Allah yang maha besar, yang tidak bisa dipikirkan dengan otak kita yang sangat kecil. Tetapi dalam pengalaman kita dalam kehidupan setiap hari, pasti kita juga mengerti, memahami maksud dan kehendak Allah. Untuk itu pada hari ini kita bersama-sama memahami tentang Allah yang penuh kasih, Allah yang mengasihi manusia dan alam ciptaannya secara tak terbatas, kasih yang melingkupi, kasih yang melindungi, menyertai, bahkan ikut ambil bagian dalam kisah penderitaan umat manusia. Melalui jalan salib, Yesus siap untuk menderita bagi banyak orang. Hari Raya Tritunggal Maha Kudus hari ini kita diajak untuk merefleksikan kembali tentang Allah yang penuh kasih itu. Allah dalam perannya sebagai pencipta, juga Yesus sebagai Allah penebus. Tetapi Roh Kudus juga dengan perannya untuk membaharui, juga untuk menyemangati. Peran Allah dalam tiga pribadi ini sebabkan sikap kasih yang sempurna. Sikap kasih yang sempurna. Sudah kasih tapi ditambahkan dengan sempurna. Sikap kasih yang sempurna ini menyebabkan persatuan, kebersamaan, dan kerjasama yang menakjubkan. Mereka menjalankan tugasnya dalam posisi masing-masing dan saling melengkapi, saling melingkupi, saling mengisi antara satu dengan yang lain, yang kita kenal dengan istilah periporesis. Mereka bekerja sama untuk menyelesaikan tugas mereka, sehingga tugas yang mereka jalankan dapat terlaksana dengan baik dan sempurna. Tujuan dari Arya Tritunggal ini hanya satu, yakni mengantar manusia pada keselamatan. Tidak ada lain. Arya Tritunggal menghendaki supaya manusia tidak ada yang hilang. Walaupun hilang, Allah terus mencari, menemukan domba yang hilang, supaya domba yang menderita karena lapar, haus, karena takut, karena gelisah, karena tak berdaya hingga hampir mati, harus ditemukan, harus dicari, dan harus ditemukan. Allah bertindak seperti gembala yang baik yang mengantar domba-domba pada padang rumput yang hijau, supaya domba-domba bisa makan dengan kenyang, bisa minum air banyak, sehingga mereka bisa merasakan kenyamanan. Disitulah Allah bertindak sebagai pribadi yang mengantar kita semua, umat manusia, sebagai domba-domba kepada keselamatan, keadilan, dan kedamaian. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang kita bisa belajar dari Allah Tritunggal ini? Refleksi saya ada dua hal. Yang pertama, yang kita bisa belajar dari Allah Tritunggal ini adalah persekutuan atau persatuan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus
adalah 3 pribadi yang menunjukkan persekutuan yang erat antara satu dengan yang lain. Mereka bekerja sama, bersekutu, bersatu untuk mengerjakan karya keselamatan. Saudara-saudari, dunia kita sekarang ini rasanya semakin terkikis persekutuan antara satu dengan yang lain karena egoisme, karena kesombongan, karena kepentingan tertentu yang memandang manusia sebagai objek, bukan sebagai subjek. Tetapi juga alam, juga sebagai bagian yang tidak diabaikan, karena keegoisan, karena kesombongan, juga karena kepentingan tertentu. Kita belajar dari persekutuan Allah Tritunggal, persekutuan yang melahirkan kasih, persekutuan yang melahirkan kedamaian, juga persekutuan yang melahirkan keharmonisan. Hal yang kedua yang saya refleksikan adalah kerjasama. Bapa, Putra, dan Roh Kudus nampak sangat solid, tidak melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain. Mereka bekerja secara inisiatif dan tuntas selesai. Saudara-saudari yang terkasih, kita pun diajak untuk ikut meneladani kerjasama yang seperti ini. Kerjasama antara satu dengan yang lain dalam komunitas, dalam organisasi-organisasi tertentu, juga lembaga-lembaga manapun untuk menjalin kerjasama yang baik dan untuk tujuan yang baik pula. Perkembangan dunia sekarang, kita pun diberi tawaran-tawaran yang banyak. Tawaran-tawaran untuk kita tidak ikut bekerja sama dengan yang lain untuk membangun suatu kebaikan. Tawaran-tawaran yang membuat kita untuk tertidur, tenggelam dalam kenyamanan dunia dan melupakan keprihatinan tertentu dalam kehidupan kita. Kita diajak oleh Allah Tritunggal untuk meneladani mereka, kerjasama untuk membawa keselamatan, kedamaian, keadilan dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih, kita tidak dituntut untuk sempurna seperti Allah, tidak. Tapi Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Tetapi kita dipanggil untuk menuju kepada kesempurnaan Allah. Kita dipanggil untuk menuju kepada kekudusan. Apapun latar belakang kita yakin dan percaya bahwa Allah Tritunggal menyertai kita, melindungi kita, menghantar kita ke padang rumput yang hijau, yakni keselamatan, kedamaian, juga keadilan bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudari, sungguh benar cinta kasih Allah kepada kita. Ia menganugerahkan Putra Tunggalnya dan mengutus Roh Kudusnya kepada kita. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Bapa di sorga dengan pengantaran Kristus Putranya dalam persatuan dengan Roh Kudus. Bagi gereja-gereja Kristus, ya Bapa, utuslah Roh-Mu kepada umat yang mengimani Tritunggal Maha Kudus, agar mereka mampu menjadi tanda persatuan cinta kasih Bapa dan Putra dan Roh Kudus bagi dunia. Mohon kepadamu ya Tuhan.
dalam bahasa Poresika. Amaku li eung amiran witana Indonesia nora rei. Jagaludang ami yata yang sawe wawi nora oneng dia beli eung ami burawe ragaleuran sawe tanah wair ni. Mohon kepadamu ya Tuhan. Bagi yang miskin dan terlantar dalam bahasa King. Duange amher beo duang umna pengenan bepok kilkilun be am bisa na dunia wa amrak malhen amlik patang yanat watat dalam petkot hilir sus engho hilir kasasian na dunia ini na umu berkat ensu ya takhir bisa na dadante hamat pohir baik orang umu yang yangun be am bisa. Mohon kepadamu ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sini dalam bahasa langit, Alikuala Ninokoba, Ineni Kuda Timodok Ya Kararet Kenok, Iniki Teve Jinu, Wa Kauna Yoko. Irka Puria Pirya Ya Ibu Warak Monogenogo, Iniki Yomawi Haberiki Wodirabe Bagat, Iniki Langoni Klokonet Tako Nejuguti, Iniki Li Punuk Erit Yugi Ka, Inarum Lonoduk, Alawa Kauna Yoko. Mohon kepadamu ya Tuhan. Bagi kedua imam baru dalam bahasa Ambai Sunda. Sing mananu kunatu nuwahinu sampai warayo. Nano nyentarai roaso sumini. Ambori nuwaninu sampai warayo. Niong surmani ukanemu kayo kaitini. Umbaduraiwa weo kaiwasa erwaswa ni sentena. Mohon kepadamu ya Tuhan. Bagi pater dan pater di Seminari Tinggi Interdiosen Jerusalem Baru dalam bahasa Moni atau Migani. Aita emu amakane hinda hago da mea ane pa hayago. Paterne data ka seminari ka tuya mene dange da mea ane pa hayago. Dilagi agati witi saita ma hewa kuame witi na ngaine ma sirune ma data agati menda dua dinungka. Kepadamu ya Tuhan. Bagi perdamaian dan keadilan di tanah Papua dalam bahasa
Ndara Kero. Ya ayah Erom ninde surga be berkabru. Mungkin be berkabru kayu kayu kumbo kopang beromba. Ya kobra amba kura tambah undan. Awin berunda tunggu tebang berundan. Ya kobra amba kura tunggu tema dan berapun. Awal kayu Papua Papua dan Galbratia Tawalundan Tempera Evar Tuwai yang Lana Kara Nuwana Kara Wambrundan Pobel Tilompani Galbratia Tawalomba Wala Amarhol Tawam Nempapan Amani Pama dan Brabno Ata Awin berumda tobakru tanpa mumba, agampo berumda tobakro, yurukam, yurukan berumda kurtabimba yakobra bakra apa eman berapun. Mohon kepadamu ya Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi ini kita persembahkan intensi misa mohon kesembuhan bagi Bapak Paskalis yang hari ini menjalani operasi. Semoga Tuhan memberkati para medis, dokter, perawat yang menangani operasi ini. Semoga berjalan dengan baik dan lancar, dan Bapak Paskalis boleh dianugerahkan rahmat kesembuhan. Kita juga bersyukur bersama Saudara Yosef Effendi yang merayakan ulang tahunnya yang ke-33 tahun. Semoga rahmat dan berkat, sukacita, kegembiraan, dan damai sejahtera yang diterima dari Tuhan pada hari ulang tahun kelahirannya sungguh-sungguh juga menjadi saluran berkat bagi sesama yang ada di sekitar. Mohon kepadamu ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan wujud doa dan permohonan kita dalam hati kita masing-masing. Allah Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa kami dengan pengantaran Kristus Putramu. Dalam Kristus Engkau menyelamatkan kami. Semoga Engkau pun selalu menyertai kami dalam Roh Kudus. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, silakan persembahan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi ini kita bersama Yosef Effendi yang merayakan ulang tahunnya yang ke-33 tahun. Semoga rahmat dan berkat kasih telah rela mengorbankan putranya yang tunggal untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Sudah selayaknya kita sebagai manusia mempersembahkan diri kita bersama dengan roti dan anggur. Liturgi Ekaristi terdiri atas 3 bagian penting, yakni persiapan persembahan, doa syukur agung, dan ritus gelar. Pada bagian ini, korban Kristus bukan hanya diingat melainkan dihadirkan kembali secara penuh. Marilah kita ikuti bagian puncak dari seluruh liturgi kita dengan cermat.
Tercerai-berai oleh dosa dengan diri
dan baik Roh Kudus sebagai pujian bagi negara dan hikmat. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat kami memujikan dalam sukacita kami bernyanyi. Sungguh kudus Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Kami mohon teruskanlah persembahan ini kepada Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, dan ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan." Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Januaris Matobayo serta semua rohaniwan. Dan juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, bahkan semua orang yang telah berulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasih-Ilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga
Engkau perjalankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantara Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudahlah beri damai sepanjang hidup kami. Kata anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
kan mengabdi saudara. Tuhan kau satukan kami di dalam pesta ini, dengan makan roti ini, kau jadi saudara kami. Maka kini saudara bahagia akan kami wartakan bagi orang yang sengsara, bagi hati yang hampa. Yang putus asa, orang miskin dan sengsara, di seluruh bangsa, satu di dalam Roh. Tuhan kau satukan kami di dalam pesta ini, dengan makan roti ini, kau jadi saudara kami. Mipa Yesus, Mipa Yesus, Mipa orang yang ramani. Mipa Yesus, Mipa Yesus, Mipa orang yang ramani. Mipa Yesus, Mipa Yesus, orang yang imaramani. Mipa Yesus, Mipa Yesus, orang yang imaramani. Kamenata, nende kenata, makan uae pane. Mipa Yesus, Mipa Yesus, Mipa Yesus, orang yang imaramani. Mipa Yesus, Mipa orang yang ramani. Mipa Yesus, Mipa Yesus, Mipa orang yang ramani. Mipa Yesus, Mipa Yesus, orang yang imaramani. Mipa Yesus, orang yang imaramani.
Yesuso Oroya Imaramani Nipa Yesus Nipa Yesus Nipa Oroya Imaramani Nipa Yesus Nipa Yesus Nipa Oroya Imaramani. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, semoga santapan suci yang telah kami sambut dan pengakuan iman akan Dikau Allah Tritunggal Maha Kudus dalam keesaan yang tidak terbagi, kami diperkenankan melangkah maju menuju keselamatan jiwa dan badan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa menjauhkan segala kemalangan dari saudara dan menganugerahkan perdamaian dengan anugerah berkat-Nya atas saudara-saudari. Semoga Dia membuat saudara-saudari terarah kepada sabda ilahi, supaya dapat dipenuhi dengan sukacita abadi. Semoga saudara-saudari yang memahami segala sesuatu yang baik dan benar didapati senantiasa menempuh jalan perintah-perintah Allah dan dijadikan sewaris dengan para penghuni surga. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua dan segala rencana-rencana baik kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai. Bakti nomor